DPRD Kabupaten Pekalongan menyoroti semakin banyaknya tempat pengolahan sampah reduce recycle (TPS 3R) yang tidak aktif. Dari semula 10 unit yang tidak berfungsi, kini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 16 TPS 3R yang mengalami kendala operasional. Selain itu juga, pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima surat keputusan (SK) pengenaan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Bojong Larang. Dalam rapat bersama sejumlah OPD terkait, DPRD meminta agar Dinperkim LH, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU Taru), serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) segera melakukan inventarisasi permasalahan yang ada di setiap TPS 3R. Permasalahan di lapangan sangat variatif. Maka kami minta 3 dinas ini segera menyusun rangkaian permasalahan berikut solusinya untuk masing-masing TPS 3R. Hasilnya harus segera dilaporkan ke DPRD, ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumarrosul usai menggelar rapat bersama terkait penanganan sampah di Kabupaten Pekalongan di kantor DPRD setempat, Senin, 16 Juni 2025. Permasalahan teknis juga menjadi sorotan. Mesin-mesin di TPS 3R dinilai terlalu kecil dan belum cukup canggih untuk menangani volume dan jenis sampah. Apalagi proses daur ulang, membutuhkan kondisi sampah kering, yang sulit dicapai terutama saat musim hujan. Selain itu, pemasaran hasil daur ulang seperti kompos juga masih menjadi tantangan, karena belum ada jalur distribusi yang jelas, imbuhnya. Untuk jangka pendek, DPRD meminta pemerintah daerah segera turun tangan dan menginventarisasi secara menyeluruh berbagai kendala di TPS 3R. DPRD juga mendorong, agar anggaran desa turut dilibatkan dalam penanganan persoalan ini. Pasalnya, produksi sampah berasal dari aktivitas masyarakat desa itu sendiri, imbuhnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinperkim LH, Kabupaten Pekalongan, Abduh Ghazali, menjelaskan bahwa SK tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem persampahan, termasuk kondisi tempat pengolahan sampah reduce recycle, TPS 3R, di berbagai desa. Kalau kita bicara aktif atau tidak aktif, kita kembali ke kaidah dasar 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Ketika ada proses pemilahan dan pemanfaatan kembali, itu sebenarnya sudah masuk dalam konsep reuse dan recycle. Sehingga, beberapa TPS 3R yang telah memilah dan memanfaatkan sampah tetap kita anggap aktif, jelasnya. Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah melakukan rekapitulasi terhadap berbagai permasalahan di TPS 3R, salah satunya adalah soal pemasaran hasil daur ulang. Menurutnya, ekonomi sirkular di sektor persampahan memiliki karakteristik tersendiri yang cukup menantang. Misalnya, sampah yang sudah diolah dan dibawa ke pengepul tidak langsung dibayar. Harus menunggu proses penjualan. Padahal operator TPS 3R butuh dana operasional harian. Ini yang menjadi salah satu hambatan utama, ujar. Ini malah bertambah, yang tadinya 10 sekarang sudah jadi berapa itu 16-an. Kalau kita yang tidak aktif, hampir semuanya menjadi tidak aktif karena hampir semua. Kendalanya pertama ya, mereka mesinnya mengalami kendala karena kekecilan. Jadi mesin untuk pengolahan sampahnya terlalu kecil. Kemudian belum begitu canggih ya, karena sampahnya harus dikeringkan dulu. Nah, ini repot. Jika musim hujan tidak bisa. Kemudian kalau harus dikeringkan, harus digelar, akan jadi bau, mengganggu lingkungan. Gitu. Kemudian marketingnya juga, sampah yang nanti sudah didaur ulang menjadi apa namanya kompos misalkan, atau sampah yang sudah dipilah, pasti ini buangnya kemana, jualnya kemana, ini mereka juga kesulitan. Maka itu perlu dibantu juga. Dan ini sebagai salah satu solusi dengan desa mandiri sampah ini. Setiap desa ini harus ada tempat pengolahan sampah, sehingga sampah di desa itu habis di desa itu juga. Sampah dari produk pasar habis di pasar itu juga, jangan sampai keluar. Ini konsepnya kan begitu. Jadi desa mandiri sampah dan pasar mandiri sampah. Untuk upah terhadap operator mesin itu juga mereka dari itu sendiri, dari pendapatan. Jadi kalau biasanya mereka bisa menjual hasil olahan sampahnya, mereka akan mendapatkan hasil upah dari situ. Sampah itu apabila dikelola dengan baik akan menjadi berkah. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi musibah. Itu aja. Kalau untuk sampah yang dikelola TPS 3R, segera diinventarisir permasalahannya apa saja,
solusinya bagaimana. Kita hadir di situ, karena mereka kan bentuk komunitas yang berbadan hukum, sehingga kalau kita intervensi ke mereka masih bisa, masih sangat bisa. Dan juga ada kepedulian dari desa masing-masing. Di TPS itu ada keperhatian juga dari masing-masing. Jadi desanya ikut tampil, Pemdanya juga ikut hadir. Pengelola sampah, bagaimana kita mengelola sampah dengan setelah kita menerima SK surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup terkait pengenaan sanksi administrasi terhadap pengelolaan sampah yang ada di TPA Bujawaran, serta mengundang untuk mengetahui di mana kondisi TPS 3R yang ada di masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sampah yang dihilir yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Kalau kita bicara aktif tidak aktif, itu kita kembali lagi dari kajian bahwa TPS 3R ada tuh pemilahan, hanya hasilnya kan berbeda-beda. TPS 3 reduce, recycle. Ya. Kalau kita hanya mengambil sampah-sampah yang bernilai itu sudah bagian daripada 3R ini. Reuse memakai kembali, recycle mengolah kembali. Itu yang mengambil yang reuse itu. Bagaimana sampah-sampah yang masih bernilai itu bisa dipilah kemudian dimanfaatkan kembali. Tadi yang keterangan dari Desa Sikaca itu sudah proses pemilihan 3R-nya di sana. Makanya dikatakan TPS 3R dengan metode begitu kita anggap sudah aktif.